Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Sky Podcast SMP Angkasa Lanutu Sayang Sastra Negara Bandung. Sama aku Muhammad Zaidan Faizi Pasya dan Halo teman-teman semuanya, aku Kamila Yesain Safa. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang benar-benar istimewa bagi kita semua nih, yaitu Bapak Komandan Lanutu Sayang Sastra Negara Bandung, yaitu Bapak Kolonel Penerbang I Gusti Putu Setia Dharma STMMH. Selamat datang Bapak di SMP Angkasa, selamat siang. Ya, selamat siang. Sebuah kehormatan loh. Saya juga kehormatan, terima kasih sudah diundang di podcast SMP Angkasa. Kolonel Penerbang I Gusti Putu Setia Dharma Iya. STMMH. Panjang banget Pak, ini tuh nama Bapak semua atau gelar sih sebenarnya? Ya. Kita kurang tahu. Ya, kebetulan namanya dikasih orang tua seperti itu. Untuk STMMH ini gelar Bapak emang banyak banget ya Pak ya? Ya, kebetulan saya selesai pendidikan, diberi kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 dan S2. Ya. Nah, selain itu Jaidan dengar nih Pak, Bapak kan masa kecilnya berada di Bandung nih Pak. Nah, seperti kayak kembali lagi ke masa kecil nggak sih Pak ketika kembali lagi ke Bandung? Ya, saya kebetulan lahir tahun 75 di Bandung, di Turangga. Kemudian saya masa kecil sampai dengan SMA di Bandung. Kemudian tahun 94 saya ikut pendidikan. Kemudian saya selama berdinas, belum pernah saya dinas di Bandung, baru kali ini tahun 2021 Oktober saya dinas di Bandung. Ya, seperti nostalgia lah kembali ke Bandung yang memang cukup banyak perubahannya. Saya lama tidak ke Bandung. Ya, Pasti beda. Nah Bapak kan waktu masa kecil dan waktu sekolah di Bandung nih, Bapak boleh diceritain nggak sih Pak waktu Bapak masih SMP gitu tuh, Bapak seumuran Caca sama Zaidan nih? ya. Saya dulu SMP di SMP 13 ya, di Mutiara, di SMP 13 Buah Batu. Kemudian saya SMA-nya di SMA 22 di Buah Batu. Kebetulan di dekat rumah semua. Rumah saya kan Jalan Turangga. Jadi ya di sekitaran-sekitaran Dekat situ. rumah. Selain itu kan Bapak sekarang menjadi TNI Angkatan Udara nih Pak. Yang boleh nggak sih Pak dikasih tahu kenapa alasan Bapak lebih memilih menjadi TNI Angkatan Udara sedangkan masih banyak TNI Angkatan lainnya seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut dan lain-lainnya. Ya. Jadi saya dulu cita-cita saya tuh ingin jadi pilot dulu gitu. Oh, Dulu, mungkin zaman-zaman era saya saat itu salah satu cita-cita favorit ya jadi pilot, jadi dokter. Kebetulan saya cita-cita jadi pilot. Nah, daftar di beberapa instansi saat itu memang saingannya cukup berat. Jadi saya pernah daftar di Merpati tapi gagal karena memang yang diterima sangat sedikit. Kemudian saya punya kakak ipar, punya temannya kakak iparnya, dia juga pilot di TNI Angkatan Udara. Menyampaikan kalau mau jadi pilot gabung saja dengan Angkatan Udara. Akhirnya saya tahun 94 saya daftar dan alhamdulillah diterima di Akademi Angkatan Udara. Nah, selain itu kan Pak, mungkin banyak yang seleksi yang Bapak harus lewatin gitu Pak, biar bisa menjadi bagian dari TNI Angkatan Udara. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak seleksinya kayak gimana? Ya, kalau seleksi untuk masuk seorang militer ya tentara ya, terutama Akademi TNI Angkatan Udara terdiri dari beberapa seleksi meliputi kesehatan, ya. Kemudian juga ada jasmani, kemudian ada psikologi dan tes akademis. Kurang lebih seperti itu. Ada satu persyaratan lagi administrasi ya. Administrasi itu pengecekan syarat-syarat seperti ijazah, kemudian akte dan segala macam. Nah, itu bisa disiapkan sebetulnya dari tes-tes itu. Paling tidak kita menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran kita, olahraga teratur, jaga hidup sehat, pola makan yang baik. Tentu ini sedikit banyak pasti akan membantu kita. nah Bapak kan dari kecilnya udah ada cita-cita jadi pilot kan? Iya. Nah sekarang kan Bapak udah tercapai nih, enak gak sih Pak kira-kira jadi tentara khususnya di bagian penerbang? Oh, kalau saya rasakan enak sekali ya. Saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Seluruh Indonesia saya sudah pernah. Berarti sudah hampir
pernah saya kunjungi seluruh Indonesia, bahkan ke beberapa negara luar negeri juga sudah pernah saya, dan itu semua gratis, bahkan saya dapat uang saku. Rasanya traveling gitu ya. Iya, jadi jalan-jalan terus dapat uang saku walaupun dalam rangka dinas ya. Nah, selain itu kan jadi dan dengar Bapak pernah menjadi presiden di kepresidenan khusus gitu Pak, jadi menjadi pilot Pak Presiden. Nah, benar nggak sih Pak itu Pak? Ya, jadi tahun 2015 sampai 2017 saya diamanahkan untuk menjadi komandan skadron 17 ya. Salah satu tugasnya menerbangkan pesawat VIP dan VVIP. Nah, kebetulan saat itu Pak Presiden saat ini Pak Jokowi sering menggunakan pesawat kepresidenan untuk sampai sekarang juga untuk pelaksanaan kunjungan baik di dalam negeri dan di luar negeri. Dan sebagai seorang komandan skadron memang suatu tugasnya melaksanakan penerbangan membawa pejabat-pejabat VIP termasuk Presiden Republik Indonesia. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana sih Pak rasanya membawa seorang sesosok orang penting nih bagi negara kita sendiri ke berbagai negara ataupun berbagai pulau? Rasanya gimana sih Pak kalau boleh tahu? Ya, rasanya kita sudah nyiapkan semua. Tentunya setiap penerbangan saya akan menyiapkan dengan baik, apalagi yang saya bawa pejabat negara terutama presiden. Tetapi tetap saja pada saat kita membawa ada perasaan grogi dan lain sebagainya. Tetapi dengan persiapan yang matang, mungkin sedikit grogi tapi di awal-awal lama-lama sudah terbiasa, tetapi tidak meninggalkan, tidak menganggap itu suatu kebiasaan. Karena dalam dunia penerbangan kita tidak boleh menganggap terbang itu hal yang biasa, tetapi tetap kita anggap hal yang luar biasa sehingga kita tetap menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, kalau Jaidan boleh tahu sendiri, nama pesawat khusus kepresiden itu apa sih Pak? Jadi kalau registrasinya adalah Alpha 001 ya, kemudian jenisnya Boeing 737-800 yang sudah dimodifikasi sehingga kita sebutnya BBJ 2 atau Boeing Business Jet generasi kedua. Nah, kalau misalkan pesawat di depan kita kan ada 2 pesawat nih Pak. Nah, kalau boleh tahu ini pesawatnya namanya apa aja sih Pak? Kalau mungkin ini kan kita udah tahu pesawat kepresidenan Pak ya. Tadi itu BBJ, dan sedangkan itu apa sih Pak kalau boleh tahu? Nah, ini pesawat C-130 Hercules. Ini biasa pesawat yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara untuk mengangkut logistik maupun personil, termasuk untuk pelaksanaan penerjunan, baik penerjunan personil maupun penerjunan barang. Nah, selain itu kan Bapak menjadi pilot kedua pesawat ini Pak ya. Nah, kalau gitu boleh nggak sih satu pilot itu boleh menjadi pilot di 2 pesawat yang berbeda nih Pak? Ya, seorang pilot boleh mengoperasikan 2 pesawat yang berbeda, tetapi tetap ada aturan-aturannya. Jadi tetap kita harus melaksanakan currency, maintain terbang pada satu jenis pesawat ada jam minimalnya. Kalau di TNI AU minimal jam terbang 15 jam per bulan. Kemudian kalau kita terbang satu pesawat mau pindah ke pesawat lain harus ada jeda waktunya. Sehingga kita harus, seperti tadi saya sampaikan, tidak boleh kita menganggap sesuatu hal yang biasa. Jeda waktu itu dipergunakan untuk merefresh, mempersiapkan bahwa di antara jenis pesawat yang satu dengan jenis pesawat yang lain tentu berbeda. Kita riset lagi pikiran kita bahwa kita akan menerbangkan pesawat yang berbeda. Nah Pak, Caca kan anak perempuan nih. Anak perempuan kayak Caca bisa gak sih Pak jadi kayak Bapak? Oh bisa. Jadi mulai 5 tahun kebelakang ini TNI AU sudah merekrut pilot wanita. Di antaranya yang sekarang sudah ada beberapa juga pilot wanita, di skadron VIP juga ada pilot wanita. Nah, kalau misalnya jadi pilot wanita itu apa sih yang harus disiapin? Disiapkan secara dini ya dari sekarang, seperti saya sampaikan tadi. Tentunya kita harus menjaga kebugaran kita, fisik, kesehatan, dan yang paling utama di zaman sekarang ini kan kita sering nonton gadget tuh. Nah, ini kendala bagi adik-adik sekarang ya, rata-rata matanya karena keseringan nonton gadget jadi agak
terganggu, Iya, minus. Nah ini yang perlu disiasati kalau memang punya cita-cita ingin jadi pilot, ingin bergabung dengan TNI, tolong ini dijaga. Kita tidak bisa melarang supaya tidak main gadget, tidak bisa, tetapi yang bisa kita lakukan tentunya membatasi, mengurangi ya Pak ya. mengurangi. Kemudian kalau sekarang ada kacamata yang Ya, bisa jangan mengurangi radiasi. radiasi dipakai, dan yang paling penting yang mengurangi, tidak terlalu ketergantungan terhadap gadget itu. Iya. Nah selain itu kalau Jaidan boleh tahu, lanut itu apa sih Pak? Nih Jaidan kan penasaran tentang lanut. Ya. Lanut sendiri itu apa sih Pak? Lanut itu adalah pangkalan udara ya. Ada pangkalan udara, ada beberapa tipe. Tipe A itu dia mempunyai eskadron, tipe B dan tipe C. Nah, di Lanut Hussein ini merupakan lanut tipe B, di mana tugasnya adalah melaksanakan dukungan terhadap pengoperasian pesawat-pesawat udara yang akan datang ke Lanut Hussein, baik membawa personil maupun logistik dari TNI. Nah di dalam Lanut Hussein sendiri itu terdapat apa aja sih Pak di dalamnya, kayak mungkin secara pesawat ataupun yang lainnya gitu kan? Iya, karena Lanut Hussein ini juga jadi basis pemeliharaan pesawat tempur dan pesawat helikopter, sehingga di Lanut Hussein walaupun tidak berada di bawah Lanut Hussein, tetapi di samping Lanut Hussein ada depo itu seperti bengkel-bengkel pemeliharaan untuk pesawat ya. Kemudian di Lanut Hussein-nya sendiri terdapat beberapa peralatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penerbangan, sehingga bisa memperlancar kegiatan penerbangan pesawat-pesawat militer. Caca sama Zaidan boleh gak sih Pak kapan-kapan berkunjung gitu ke Lanut Hussein? Oh iya, sih dengan senang hati ya, baik. Kalau mau personal silakan kontak komandan atau mungkin lewat itu silakan, nanti kita lihat. Tapi kalau memang mau rame-rame silakan, nanti diakomodir oleh sekolah ya. Kepala sekolah bersurat saja kepada kami, nanti kita akan akomodir. Bahkan mungkin kalau tidak ada kendaraan kita jemput, kita ke Lanut Hussein, karena kita punya program Dirgantara. Potensi Dirgantara, kita akan mengenalkan ke masyarakat apa sih pangkalan udara itu apa, ada apa aja di pangkalan udara seperti tadi ditanyakan. Mungkin bisa dilihat secara langsung. Apalagi di sini ada beberapa tempat pemeliharaan pesawat, mungkin bisa adik-adik melihat bagaimana kemampuan TNI Angkatan Udara dalam memelihara pesawat. Nah Bapak dengan mungkin mengatur 450 prajurit tersebut susah nggak sih Pak? Ada kendala tersendiri nggak sih Pak, kalau boleh tahu? Kalau kendalanya ya tentunya ada lah ya. Hanya memang kami kan dari awal, dari mulai lulus dari pendidikan, dari mulai Letnan 2 sudah diajari, sudah memimpin anak buah mulai dari 10, 20 sampai jadi tidak ujuk-ujuk memimpin 400. Tentunya dengan beberapa pelajaran, beberapa pengalaman, ini bisa kita jadikan acuan dalam melaksanakan tugas. Dan yang cukup diuntungkan adalah prajurit TNI semuanya memiliki jiwa disiplin yang baik, sehingga perintah maupun apapun yang kita sampaikan bisa relatif lebih mudah dijalankan oleh anggota. Demikian. Nah Pak, kalau misalnya pejabat negara sama pejabat daerah itu kan pasti kalau mereka mau datang atau pergi ke luar kota tuh pakai pesawat kan? Iya. Nah itu tuh mereka lewat mana sih sebenarnya? Iya. Jadi kita di Lanut Hussein ini ada VIP room, ada VIP room khusus untuk beliau-beliaunya kita siapkan, namanya Sompil Basuki, di sebelah dari bandara, sehingga kita siapkan ruangan tersebut untuk kegiatan-kegiatan beliau yang akan menggunakan penerbangan. Nah Pak, kan pasti Bapak jadwalnya sibuk banget nih, padat banget. Cara Bapak ngatur waktu tuh gimana sih? Ya kalau mengatur waktu biasanya sehari sebelum kan kegiatannya sudah ada ya, kita catat kegiatannya apa saja sehingga saya bisa mengatur kapan saya istirahat. Kebetulan saya tidak terlalu bermasalah dengan istirahat, jadi anytime saya ada waktu istirahat saya bisa laksanakan istirahat, hingga waktu-waktu itu bisa optimal saya gunakan untuk bekerja, dan saatnya istirahat bisa saya gunakan untuk istirahat. Nah sebelumnya Pak nih, izin Jaidan boleh bertanya tentang keluarga Bapak nggak?
Boleh. Nah, jadi mau tanya nih, bagaimana pandangan Bapak nih sebagai komandan tentang sosok seorang ibu nih? Ibu. Iya, dari pandangan Bapak sendiri. Ya kalau istri ya, istri saya di awal kita pacaran, kebetulan istri saya juga anak tentara. Jadi tidak banyak saya mengajari ya, karena sudah tahu juga dia itu istri tentara itu harus mendampingi suami, punya tanggung jawab juga terhadap istri-istri anggota, sehingga selama kami menikah hampir kurang lebih 20 tahun, 19 tahun ya, sudah berjalan bahwa selain mendampingi saya juga dituntut untuk membimbing anggota-anggota keluarga, anggota-anggota. Nah, mungkin kalau misalkan tadi sosok seorang istri bagi Bapak, nah sekarang sosok seorang ibunda bagi Bapak yang sudah mengantarkan Bapak mungkin sampai sesukses sekarang nih Pak. Ya, almarhum ibu saya kebetulan sudah meninggal tahun lalu. Beliaunya sosok yang sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Kami 5 bersaudara, dan beliau yang mengurus dari A sampai Z anak-anaknya. Jadi selalu di rumah memenuhi kebutuhan anak-anaknya, care terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Termasuk kesulitan-kesulitan apanya beliau sangat terbuka sehingga bisa dijadikan teman curhat dan lain sebagainya. Nah, kita nih sering ngelihat Ibu Desi datang ke sekolah dibuat ketemu sama kepala sekolah kita. Nah, Ibu Desi cantik banget Pak, ya lulus. Gimana sih Pak awal Bapak deket sama Ibu Desi gitu? Waktu PDKT-nya gitu gimana? Ceritain dong Pak. Di mana gitu ketemunya? Seorang sosok Bapak komandan beneran. Ibu Desi gimana sih Pak kalau boleh tahu? Jadi kan saya pendidikan kan 5 tahun di Jogja. Kebetulan istri saya juga orang Jogja. Orang yang Jadi ya selama pendidikan di menjelang akhir pendidikan itu ya karena kita satu keyakinan ya, saya itu istri itu sering ketemu di pura dan ya begitulah, namanya jodoh ya ketemu. Gak sengaja ya Pak. Oh ya Pak, Caca dengar-dengar Bapak kan punya 2 anak nih. Iya. Boleh gak sih Pak dikenalin ke Caca siapa aja mereka? Ya, anak saya yang pertama sudah lulus SMA ya, kebetulan sekarang sedang ikut pendidikan di Magelang, katanya pingin kayak bapaknya ya. Usahanya ya kita mendukung putra, terus sekarang sedang pendidikan. Kemudian yang kedua masih kecil, masih SD kelas 3. SD. Masih SD. Iya. Gimana sih Pak rasanya anak pertama Bapak gitu ngikutin jejak Bapak sebagai tentara? Ya, jadi mulai dari SMP, sebetulnya SMP kelas 3 anak saya tuh pingin jadi tentara. Saya sebagai orang tua tentunya akan memfasilitasi, akan mendukung keinginan anak lah, cita-citanya. Tetapi tentunya saya juga menuntut kedewasaan dia, tanggung jawab dia. Kalau memang mau jadi tentara, ya ayo jaga kesehatan, sering olahraga supaya fisiknya bagus. Dan kebetulan saat SMA ikut SMA Taruna Nusantara dan masuk di Magelang, sehingga lebih terarah lah ya di sana. Dan kemarin saat seleksi juga ya lancar, semuanya bisa masuk. Nah, kita kembali lagi ke keluarga nih Pak. Kalau boleh tahu tempat favorit Bapak ketika mungkin semua anggota keluarga Bapak bisa berkumpul di mana sih Pak tempatnya? Sebetulnya tempat favoritnya di rumah. Di Rumah ngumpul ya. Ngobrol-ngobrol apa ya? Cuman kalau mau jalan-jalan biasanya kita senangnya nonton gitu ya. Nah, cuman kemarin pas anak saya SMA, yang satu masih kecil, jadi kadang-kadang nggak matching mau nontonnya itu loh. Yang kecil pingin nonton ini, yang gede pingin. Seleranya beda ya Pak ya? Seleranya lain aja, kita gantian lah. Nah, saat itu keluarga harmonis dari sudut Bapak sendiri itu kayak gimana sih Pak? Ya, keluarga harmonis menurut saya kita saling pengertian aja ya. Kalau saya sebagai orang tua tentunya kalau melihat anak gitu ya, pinginnya anak tuh belajar terus kan, tapi kan tidak mungkin juga anak belajar. Nah,
belajar, dia juga pengen main. Nah sebagai anak juga ya pinginnya mungkin kan main terus ya anak-anak itu, tapi juga dia harus punya tanggung jawab. Jadi balance lah antara keinginan kita dan keinginan anak, sama-sama kita akomodir supaya semua bisa sesuai dengan keinginannya tetapi tetap bertanggung jawab. Nah, boleh nggak sih Bapak kasih bocoran buat mungkin orang tua yang lagi nonton podcast ini, gimana sih cara menjaga tetap keluarga tetap menjadi harmonis? Ya, tentunya saya menghimbau pada orang tua sekalian bahwa di zaman sekarang ini tentunya anak-anak sudah lebih terbuka terhadap informasi segala macam, keinginannya kadang menurut saya rada aneh-aneh gitu. Seperti anak saya nomor 2 ini keinginannya cita-cita jadi YouTuber. Ya sudah, kita akomodir saja apapun keinginannya, cita-cita anak saya rasa tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang jelek, mari kita dukung saja, tetapi yang saya tuntut adalah tanggung jawab. Ya, kalau sudah dewasa, sudah SMP, cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi dokter, ya tanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti apa? Kalau mau jadi dokter kan harus rajin belajar. Rajin belajar, paling enggak kalau melihat gadget itu ya ada hubungannya dengan dokter untuk menunjang cita-cita. Sehingga sama-sama tanggung jawab, kita akan mendukung putra-putri kita, tetapi putra-putri kita juga bertanggung jawab terhadap keinginannya, terhadap cita-cita. Nah, Bapak kan sebagai pembina sekolah angkasa nih, harapan Bapak tuh apa sih, dan harapan Bapak yang belum terpenuhi itu apa sih? Harapan saya sekolah angkasa tentunya bisa maju ya, bisa berprestasi dalam segala bidang, dan ini salah satu yang saya kagumi dari SMP Angkasa ini, punya podcast begini ya. Ini kan salah satu kreativitas dari anak-anak SMP yang perlu dikembangkan. Saya yakin banyak mungkin kreativitas lain, baik yang sudah terakomodir maupun belum. Nah, hal yang belum terakomodir tentunya bisa disampaikan kepada guru di sini, dan sebagai pembina apabila ada kendala tentunya saya akan dengan senang hati mencari solusinya. Mari kita, bukan saya menyelesaikan, tetapi mari kita sama-sama cari solusinya bagi adik-adik yang punya kreativitas tetapi belum tersalurkan. Karena zaman sekarang tidak hanya pinter, kemudian rajin, tetapi juga dibutuhkan kreativitas yang bisa mengimbangi kemajuan teknologi di zaman saat ini. Nah, kalau boleh nggak sih Pak berikan kayak Bapak kasih saran dan kritik nih Pak, buat Bapak kan sebagai pembina yayasan nih Pak, agar sekolah yang kita cintai ini bisa bersaing mungkin dengan sekolah-sekolah favorit lainnya di Bandung. Ya, tentunya kembali kepada diri masing-masing ya. Saya menghimbau kepada adik-adik sekalian, yang pertama tidak bosan-bosannya ya rajin belajar, karena tugasnya adik-adik di sini adalah belajar. Yang kedua, dengan era teknologi seperti sekarang ini, banyak perubahan-perubahan yang bisa kita dapat dari gadget, perubahan teknologi dan segala. Nah, itu dimanfaatkan. Yang saya bilang tadi kreativitas itu ya dari situ. Gadget ini dimanfaatkan dengan baik, boleh buat main game dan lain sebagainya, tetapi harus berimbang antara game, antara kesenangan, kemudian mengikuti teknologi dan lain sebagainya sehingga balance. Kemudian bergabung dengan rekan-rekan yang lainnya tentunya akan meningkatkan prestasi dari sekolah yang bisa menaikkan nama baik dari sekolah-sekolah tersebut, baik dari prestasi maupun lain. Jadi intinya kita harus tetap seimbang antara kedisiplinan kita dengan tugas-tugas, dan juga kita boleh memakai gadget asalkan dengan tahu batas. Iya, betul. Nah, mungkin segitu aja Pak yang mungkin bisa Jai dan sama Caca tanyakan, dengan ada keterbatasan waktu juga nih Pak. Bapak juga mungkin sibuk acara, mungkin masih ada acara lagi nih Pak. Jadi mungkin masih banyak sih yang sebenarnya Jai dan pengen tanyain sama Caca. Mungkin Kita masih kepo, masih kepo nih. Masih banyak sih yang pengen ditanyain. Ya, nanti kapan-kapan main aja ke Lanut. Nanti kita bisa lihat seperti apa sih Lanut itu, bisa langsung kita lihat, langsung kita tanyakan. Kalau yang pingin cita-citanya pingin bergabung dengan TNI, gimana sih, apa aja yang harus disiapkan, bisa kita
siapkan di Lanut secara lengkap. Gitu kehormatan kita juga bisa main jauh ke Lanut juga nih. Mungkin segitu aja Pak yang bisa Iya. tanyain apa ya. Mungkin teman-teman segitu aja yang kita bisa tanyakan kepada Bapak Komandan. Karena keterbatasan waktu juga kita harus mengakhiri mungkin podcast hari ini di sini aja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.